masa itu tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan Homo erectus Jawa. Ada perbedaan antara spesies manusia purba dan manusia modern, termasuk dalam hal perilaku dan budaya. Oleh karena itu, keberadaan tradisi kanibalisme pada manusia modern tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung untuk mendukung dugaan kanibalisme pada Homo erectus Jawa. Perdebatan mengenai kanibalisme pada Homo erectus Jawa masih terus berlanjut di kalangan ilmuwan. Pendekatan multidisiplin dan penelitian yang lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek ini dalam sejarah manusia purba. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Manusia Jawa, kenapa ada perdebatan tentang manusia Jawa? Bagaimana peran penting manusia Jawa di Indonesia, dan bagaimana kebenaran faktanya? Manusia Jawa atau juga sering disebut Homo erectus, sudah ada di Indonesia sejak 2 juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Apakah manusia Jawa adalah kebohongan yang dibangun dari sejarah-sejarawan dari keturunan orang Jawa itu sendiri? Sebenarnya bagaimana sejarah dari manusia Jawa? Homo erectus, jika kita berbicara tentang Homo erectus, maka Homo erectus adalah dalam pengertian dari bahasa Latin, yang dimana artinya adalah manusia yang berdiri tegak. Homo erectus adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Pakar anatomi asal Belanda, Eugene Dubois, pada tahun 1890-an menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa, berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan timnya di Trinil, Kedunggalar Ngawi. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, sepanjang abad ke-20, antropolog berdebat tentang peranan Homo erectus dalam rantai evolusi manusia. Pada awal abad tersebut, setelah ditemukannya fosil di Jawa dan Zhoukoudian, Tiongkok, para ilmuwan mempercayai bahwa manusia modern berevolusi di Asia. Hal ini bertentangan dengan teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia modern berasal dari Afrika. Namun demikian, pada tahun 1950-an dan 1970-an, beberapa fosil yang ditemukan di Kenya, Afrika Timur, ternyata menunjukkan bahwa hominin atau hominidae yang berjalan dengan kaki, atau manusia minus kera besar lainnya, memang berasal dari benua Afrika. Sampai saat ini para ilmuwan mempercayai bahwa Homo erectus adalah keturunan dari makhluk mirip manusia era awal seperti Australopithecus dan keturunan spesies Homo awal seperti Homo habilis. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Homo erectus dipercaya berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistosene awal sekitar 20 juta tahun yang lalu, dan terus menyebar ke seluruh dunia lama hingga mencapai Asia Tenggara. Tulang-tulang yang diperkirakan berumur 18 dan 10 juta tahun telah ditemukan di Afrika, Danau Turkana dan Lembah Olduvai, sedangkan di Eropa adalah Georgia, jika di Indonesia hanya Jawa dan mungkin Flores, dan jika Tiongkok disangsi, Homo erectus menjadi hominin terpenting mengingat bahwa spesies inilah yang pertama kali meninggalkan benua Afrika. Penemuan di Jawa bertapak di Sangiran, perbatasan Karanganyar dan Sragen, Trinil, Kedunggalar, Sambung Macan, Sragen, dan Ngandong, Kradenan, Blora, semuanya di tepi Bengawan Solo. Lalu, teman semuanya, ketahuilah, sisa tempurung kepala Homo erectus ditemukan di situs Patiayam, Kabupaten Kudus pada tahun 1978 oleh Sartono Sastromijoyo dan timnya. Diingat itu, teman semuanya. Penemuan atap tempurung kepala pada tahun 2011 di Semedo, Kabupaten Tegal, juga ditafsirkan sebagai bagian Homo erectus. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang sejarah, teman semuanya, ketahuilah, pada saat itu, Eugene Dubois tidak berhasil mengambil banyak fosil Pithecanthropus di Pulau Jawa, melainkan hanya tempurung tengkorak, tulang paha atas, dan 3 giginya. Sampai saat ini pun belum ditemukan bukti yang jelas bahwa ketiga tulang tersebut berasal dari spesies yang sama. Sebuah laporan berisi 342 halaman ditulis pada waktu itu tentang keraguan validitas penemuan tersebut. Meskipun demikian, manusia Jawa masih dapat ditemukan di buku-buku pelajaran saat ini. Fosil yang lebih lengkap kemudian ditemukan di Desa Sangiran, Jawa Tengah, sekitar 18 km ke utara dari kota Solo. Fosil berupa tempurung tengkorak manusia ini ditemukan oleh Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald, seorang ahli paleontologi dari Berlin, pada tahun 1936.
Selain fosil, banyak pula penemuan-penemuan lain di situs Sangiran. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Ingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, sampai temuan manusia yang lebih tua lainnya ditemukan di Great Rift Valley, Kenya, temuan Du Bois dan von Koenigswald merupakan manusia tertua yang diketahui. Temuan ini juga dijadikan rujukan untuk mendukung teori evolusi Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace. Banyak ilmuwan pada saat itu yang juga mengajukan teori bahwa manusia Jawa mungkin merupakan mata rantai yang hilang antara manusia kera dengan manusia modern saat ini. Lalu, teman semuanya, ketahuilah, Indonesia memiliki keberuntungan karena merupakan salah satu negara yang memiliki banyak situs manusia purba yang penting. Keberuntungan ini terkait dengan kekayaan alamnya, termasuk keberadaan banyak gunung berapi yang aktif di setiap pulau, karena Indonesia terletak di sepanjang cincin api Pasifik. Material vulkanik yang dihasilkan oleh gunung berapi ini telah mengubah material organik menjadi material anorganik dan mengawetkannya di berbagai area, seperti fosil-fosil dan situs-situs paleontologi atau paleoantropologi. Situs-situs ini tersebar dari Aceh hingga Papua. Situs-situs dengan tingkat kekunoan tertua dan penting untuk penelitian Homo erectus terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya, dalam penyebaran Homo sapiens dari periode Mesolitik hingga Neolitik, situs-situs juga dapat ditemukan di Sumatera, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan kemungkinan masih ada di pulau-pulau lain di Indonesia. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang Indonesia menjadi negara penting. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat penting untuk mempelajari evolusi manusia dan sejarah persebaran manusia di bumi. Di negara ini, telah ditemukan fosil Meganthropus palaeojavanicus, Homo erectus, dan Homo sapiens. Meganthropus palaeojavanicus yang ditemukan di Sangiran memiliki usia sekitar 1,66 kurang lebih 0,04 juta tahun. Homo erectus tertua yang dikenal sebagai Homo erectus robustus atau Mojokerto Child ditemukan di Perning, Mojokerto, sekarang berada di wilayah Kepuh Klagen, Uringinanom, Gresik, Jawa Timur, dan memiliki usia sekitar 1,81 kurang lebih 0,04 juta tahun. Beberapa sampel petrologis dari Homo erectus juga menunjukkan usia sekitar 1,9 kurang lebih 0,4 juta tahun menggunakan metode potasium ergon. Meskipun ada beberapa pendapat yang mempertanyakan usia purba mereka dan menyebutkan bahwa usianya tidak melebihi 1,49 juta tahun, dan bahkan mencakup Pleistosen Tengah berdasarkan biostratigrafi, terutama fauna Hippopotamus namadicus dan Sus brachygnathus, Jacob telah melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan matriks geologis endokranial, dan mengonfirmasi kembali bahwa usia mereka tidak berbeda dengan hasil penanggalan sebelumnya. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, sekitar sepertiga dari temuan Homo erectus di seluruh dunia telah ditemukan di Indonesia. Kemudian, penemuan Homo floresiensis di Flores juga menambah variasi temuan spesies Homo di Indonesia. Homo sapiens yang ditemukan di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, memiliki usia antara 6.560 hingga 10.560 tahun sebelum sekarang, meskipun usia ini masih diperdebatkan. Penelitian terbaru menunjukkan usia minimal sekitar 28,5 hingga 37,4 ribu tahun yang lalu. Populasi Homo sapiens Neolitik di Indonesia terdiri dari dua subspesies, yaitu Australomelanesoid dan Mongoloid. Temuan ini sangat penting untuk mempelajari sejarah migrasi dan persebaran manusia, terutama di Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Menurut katalog temuan hominid di Indonesia hingga tahun 2003, terdapat 129 fosil hominid yang berasal dari berbagai lokasi seperti Wajak, Kedung Brubus, Trinil, Perning, Ngandong, Sangiran, Sambung Macan, Pati Ayam, dan Ngawi. Sejak tahun 1975, jumlah temuan ini telah bertambah sebanyak 65 fosil hominid hingga tahun 2003. Setelah itu, masih ada penemuan-penemuan baru,
meskipun jumlahnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, Indonesia memiliki posisi yang terhormat dan sangat penting dalam penelitian manusia purba dan evolusi manusia, serta lingkungan abiotik, biotik, dan kulturalnya. Di Indonesia terdapat banyak situs paleoantropologi yang menghasilkan temuan fosil hominid, fauna, flora, dan artefak prasejarah dengan tingkat kepurbaan yang tinggi. Temuan ini meliputi fosil manusia purba tertua dari sekitar 1,9 juta tahun yang lalu di Kepu Klagen, Uringinanom, Gresik, hingga fosil manusia purba terakhir dari sekitar 117.000 hingga 108.000 tahun yang lalu di Ngandong, Blora, yang merupakan penanda akhir keberadaan Homo erectus di bumi. Indonesia memiliki jumlah temuan Homo erectus yang sebanding dengan Tiongkok di Asia, namun hingga saat ini fosil Homo erectus tertua masih ditemukan di Indonesia. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Dan disimpan di Laboratorium Bioantropologi dan Paleoantropologi, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada. Temuan-temuan ini berperan penting dalam memahami evolusi manusia di Indonesia, Asia Tenggara, dan juga memberikan kontribusi dalam pemahaman temuan-temuan manusia purba dari Afrika, temuan hominid di Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Selain itu, temuan-temuan ini juga memberikan informasi yang relevan dalam sejarah migrasi dan penyebaran manusia di wilayah Pasifik, termasuk Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, serta kepulauan di wilayah Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia. Diingat itu, teman semuanya. Lalu, teman semuanya, ketahuilah, penelitian dalam bidang paleoantropologi dan evolusi manusia telah mengalami kemajuan yang signifikan berkat temuan fosil hominid dan sisa-sisa manusia kuno hingga manusia modern, serta situs dan asosiasi yang terkait. Para ahli terus berupaya mengembangkan berbagai teknik penentuan umur absolut untuk mengidentifikasi tingkat kepurbaan dengan menggunakan metode seperti RK spektrometri sinar gamma, dan isotop karbon oksigen. Bagi Jacob, hasil penanggalan temuan Homo erectus di Jawa, Indonesia, yang mencapai usia 1,9 juta tahun yang lalu tidaklah mengejutkan meskipun banyak ahli paleontologi, paleoantropologi, dan arkeologi prasejarah dari barat meragukannya. Mereka berargumen bahwa tidak mungkin hominid muncul dan hidup dalam daerah terpencil dan terisolasi di benua dengan usia kepurbaan sejauh itu. Namun, Jacob menegaskan bahwa evolusi hominid tidak terbatas pada daratan benua saja, tetapi dapat terjadi di daratan manapun, baik itu benua maupun kepulauan, selama ada dukungan dalam bentuk energi, keberlanjutan, dan luas wilayah. Diingat itu, teman semuanya. Lalu, teman semuanya, ketahuilah, banyak ilmuwan paleontologi, paleoantropologi, dan arkeologi prasejarah dari barat meragukan asal-usul kemampuan berbicara dan praktik kanibalisme pada Homo erectus Jawa. Namun, Jacob dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait keraguan ini. Petunjuk mengenai kemampuan berbicara Homo erectus hanya dapat dilihat melalui bukti fosil tengkorak yang relatif fragmentaris dan tidak lengkap. Banyak fosil tengkorak Homo erectus Jawa yang hilang bagian dasarnya karena proses taponomi, namun, kemampuan berbicara dapat dilihat dari adanya jejak-jejak goresan dan sinus di dalam tengkorak. Saat ini, fosil tengkorak ini dapat diamati dan dianalisis dengan lebih mudah melalui pemindaian CT 3D, baik dengan atau tanpa matriks, dan dapat direkonstruksi menjadi model 3D untuk analisis morfologis otak yang lebih lanjut. Kemampuan berbicara Homo erectus. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar,
profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Chloe, tumbuh bersama. Juga ditunjukkan melalui bentuk dan posisi foramen magnum, lubang pada dasar tengkorak yang terkait dengan leher. Foramen magnum pada Homo erectus belum berbentuk bulat dan masih berada dalam posisi relatif posterior, seperti pada fosil tengkorak Homo erectus ngandong. Karena itu, posisi tenggorokan mereka terhadap mulut dan hidung belum tegak lurus seperti huruf L terbalik, tetapi masih melengkung seperti tenggorokan anak-anak yang baru bisa berbicara. Pada individu yang hidup, tenggorokan ini berada di belakang mulut di bawah lubang hidung dan berbentuk seperti tabung berotot yang berfungsi sebagai saluran distribusi makanan dan udara. Organ ini terdiri dari otot dan bercabang menjadi dua saluran yang lebih kecil, yaitu esofagus yaitu kerongkongan, dan laring yaitu pangkal tenggorokan. Organ ini merupakan bagian dari sistem pernapasan dan pencernaan. Bagian atasnya adalah nasofaring, diikuti oleh orofaring, dan bagian bawahnya adalah hipofaring atau laringofaring. Nasofaring dan laringofaring merupakan bagian dari sistem pernapasan, sedangkan orofaring berperan dalam sistem pencernaan dan pernapasan. Dengan kondisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan berbicara Homo erectus masih sangat terbatas. Komunikasi mereka menggunakan bahasa lisan dengan banyak bantuan isyarat. Jacob menyebut Homo erectus Jawa masih dalam tahap protobahasa. Keluar sedikit dari tema untuk mencoba lelucon, dapat dikatakan bahwa Homo erectus lebih banyak bekerja daripada bicara, sementara Homo sapiens seperti kita saat ini lebih banyak bicara daripada bekerja. Benar, argumen Jacob didasarkan pada paradigma osteologis anatomis dan biologi populasi terkait dugaan kanibalisme pada Homo erectus Jawa. Banyak ilmuwan paleontologi, paleoantropologi, dan arkeologi prasejarah dari barat telah mengajukan dugaan kanibalisme berdasarkan banyaknya fosil tengkorak Homo erectus yang kehilangan basis kranialnya. Selain itu, tradisi kanibalisme yang masih berlangsung di beberapa etnis di Indonesia pada masa itu juga menjadi faktor yang dikaitkan. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, Jacob berpendapat bahwa fosil tengkorak yang fragmentaris dan hilangnya basis kranial tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk mendukung dugaan kanibalisme. Paradigma osteologis anatomis dan biologi populasi yang dia terapkan memungkinkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hilangnya basis kranial, seperti proses taponomi dan kerusakan pasca mortem. Selain itu, Jacob juga mencatat bahwa tradisi kanibalisme yang masih ada pada beberapa etnis di Indonesia pada masa itu tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan Homo erectus Jawa. Ada perbedaan antara spesies manusia purba dan manusia modern, termasuk dalam hal perilaku dan budaya. Oleh karena itu, keberadaan tradisi kanibalisme pada manusia modern tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung untuk mendukung dugaan kanibalisme pada Homo erectus Jawa. Perdebatan mengenai kanibalisme pada Homo erectus Jawa masih terus berlanjut di kalangan ilmuwan. Pendekatan multidisiplin dan penelitian yang lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek ini dalam sejarah manusia purba. Diingat itu, teman semuanya. Как Chloe.